Iya, iya. Kemudian dari situ Pak Kiai menerima. Kalau saya mau mengabdi, Iya. silahkan nanti bulan Syawal datang lagi ke Darul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini mau cerita nih Pak Kiai. Dari mulai Pak Kiai masuk ke Gontor sampai hijrah ke Jakarta, Pondok Pesantren Darul Rahman di Senopati, kemudian sampai ke Jagakarsa. Gimana Pak Kiai? Alhamdulillah, secara singkatnya, saya sebelum masuk Pondok Modern Gontor itu sudah sekolah SD paginya, siangnya sekolah madrasah ibtidaiyah, kemudian tamat SD, pagi sekolah SMP, siangnya sekolah madrasah sanawiyah, malamnya ikut pengajian Kitab Kuning Salafiyah di kampung. Jadi full day itu Pak Kiai? Full day. Kebetulan di ke kampung saya itu ada pesantren Salafiyah yang dikelola oleh ulama-ulama salafus soleh zaman dulu. Tahun waktu saya SD SMP itu tahun 1960-an lah, sampai 71 itu saya tamat SMP, tamat sanawiyah, dan pernah ngaji di pesantren Salafiyah tadi. Baru tahun 71 saya masuk Pondok Modern Gontor Ponorogo. Ya, di Pondok Modern Gontor Ponorogo itu ada sekolah namanya eksperimen untuk menampung siswa-siswa yang sudah tamat SMP maupun sanawiyah. Alhamdulillah saya waktu itu diterima di kelas 1 eksperimen C. Kelas eksperimen itu mengajarnya cepat, sehingga kurikulum untuk kelas 1 yang mestinya selesai 1 tahun, untuk eksperimen diselesaikan selama 1 semester, setengah tahun. Kemudian kurikulum kelas 2 diselesaikan di semester kedua. Jadi kelas 1 saya naik ke kelas 3. Nah, di kelas 3 eksperimen, kurikulum kelas 3 yang 1 tahun diselesaikan selama setengah tahun. Kemudian semester kedua kurikulum kelas 4 selesai, sehingga dari kelas 3 alhamdulillah saya waktu itu bisa naik ke kelas 5. Alhamdulillah. Setelah kelas 5 1 tahun, naik ke kelas 6. Setelah itu tamat dari Pondok Modern Gontor tahun 1974-1975. Jadi saya belajar di Pondok Modern Gontor selama 4 tahun. 4 tahun ya Pak? Ya, alhamdulillah. Dari situ saya melanjutkan ke Solo, ke kota Solo. Di sana ada Pondok Al-Mu'min Kruki. Ya, yang didirikan oleh Bapak Kiai Haji Abu Bakar Basir. Nah, di Solo itulah saya belajar. Kalau zaman dulu masih bernama tata buku, ilmu pembukuan. Kalau sekarang udah dirubah jadi akuntansi. Nah, di samping saya belajar pembukuan itu, saya ikut mengabdi di Pondok Pesantren Al-Mu'min Kruki, mengajar. Jadi saya pagi mengajar, nanti sorenya
itu apa itu belajar akuntansi itu atau tata buku waktu itu. Kemudian setelah itu saya hijrah dari Solo Pondok Ruki Al Mukmin ke daerah Purwodadi. Di sana saya diminta untuk membantu mengajar SMP Islam. Ya di Purwodadi itu, daerah Purwodadi itu. Kalau tadi yang Pondok Ruki itu cabang dari Gontor atau sendiri Pak Kiai? Ya atau pengelola dan pendirinya kan semua alumni Pondok Modern Gontor. Jadi dulu Gontor selepas kelas 6-nya itu memang udah diwajibkan untuk mengabdi di pondok-pondok lain Pak Kiai? Iya, udah biasa artinya. Jadi kayak KKN-nya gitu ya? Ya sejak dulu. Jadi mereka yang tamat dari Pondok Modern Gontor itu udah biasa suruh mengabdi. Termasuk waktu tamat saya itu ada 5 orang kawan-kawan saya yang diutus ke Pondok Darussalam Lampung. Ya, itu juga kurikulumnya sama seperti Pondok Modern Gontor. Ngeruki pun juga kurikulum sama seperti Pondok Modern Gontor. Dari alumni letting Pak Kiai, tokoh yang sekarang ada di masyarakat siapa yang Pak Kiai kenal nih? Seangkatan dengan Pak Kiai, yang teman-teman Pak Kiai yang sekarang sudah jadi tokoh di masyarakat nih. Oh, yang satu angkatan itu seperti Pak Din Samsudin. Oh, Pak Din Samsudin satu angkatan ya, sama Pak Kiai. Satu angkatan, masuknya bareng sama saya. Cuma beliau waktu itu kan dari SD. Iya. Kalau saya dari SMP. Pak Kiai eksperimen, iya. Jadi masuknya bareng. Masuk bareng. Tapi tamatnya duluan saya. Beliau KMI kan 6 tahun. Iya. Itu Pak Din Samsudin, itu yang satu angkatan tuh. Kalau yang Dr. Nur Wahid, Hidayat Nur Wahid? Hidayat Nur Wahid ya itu murid-murid kawan saya yang mengabdi di Gontor. Saya udah tamat di Gontor, Pak Hidayat Nur Wahid baru masuk. Ya. Itu waktu di Gontor muridnya almarhum Bapak Haji Fahrudin. Pak Fahrudin Sukrot. Iya. Fahrudin Sukrot itu masih ketemu. Iya. Karena Pak almarhum Pak Haji Fahrudin itu masih mengabdi di Gontor, saya udah keluar. Iya. Habis Purwodadi, kan di Purwodadi itu di kampung. Iya. Ibu saya rupa-rupanya bijak. Iya. Kalau saya tetap ngajar di kampung, nanti cepat nikah, cepat kawin, cepat dapat istri. Dan ilmu saya nggak berkembang. Makanya oleh ibu saya diperintah untuk merantau. Sana kamu pergi ke Jakarta, cari belajar lagi, kuliah. Jadi ibu saya udah, saya doakan kamu bisa kuliah di Jakarta sambil cari pengalaman. Maka setelah ngajar 1 tahun di SMP Islam itu, saya hijrah ke Jakarta. Yaitu tahun 1977. Pertama kali saya ikut di Asafiyah dulu sebentar. Di Asafiyah. Di Asafiyah sebentar. Kemudian tepatnya tahun 1978 saya masuk ke pondok pesantren Darul Rahman Jalan Senopati. Nah, cikal bakalnya awalnya ketemu di Darul Rahman tuh siapa, bagaimana gitu bisa pakai join di Darul Rahman itu? Itu istilahnya sejarah saya sebagai seorang perantau ya, dari Menteng Dalam yang dekat Asafiyah itu. Saya tadinya tinggal di sana. Pagi habis subuh saya biasa mesti olahraga jalan kaki. Ya, kemana aja, yang penting pengalaman Jakarta. Pas dari Menteng Dalam itu saya jalan kaki, telusur sampailah ke Jalan Senopati. Pagi-pagi dari luar, itu dari Pasar Tulodong itu, saya jalan kaki. Dari sebelah timur
pesantren Darul Rahman kan ada sungai itu. Iya, kali itu. Dari Iya. situ kelihatan Oh. kok ada pondok Oh. di sini. Di tengah kota ada pondok pesantren. Akhirnya saya masuklah ke pondok Ke pesantren dalam. Darul Rahman ke Oh. dalam. Jadi nggak ada orang yang pakai kenal sebelumnya di sini Nggak ya? ada. Iya, iya. Baru setelah saya masuk ke apa itu lingkungan pondok ke dalam Iya, pesantren, iya. saya lihat-lihat. Oh. Nah di situ saya melihat Kiai Haji Helmi Abdul Mubin Ya udah, Mubin. yang sekarang Pimpinan itu pondok pesantren pondok pesantren Uki. Mulkuro Mulkuro. itu sedang ngajar santri di Darul Rahman. Rahman, iya. Nah padahal Iya. Kiai Haji Abdul Mubin itu adik kelas saya pas Ah. di waktu di pondok Gontor. Iya. Nah, maka saya ngerti Ah. kalau Bapak Kiai Haji Abdul Mubin ngajar di pondok Darul Rahman, Iya. berarti pondok pesantren Darul Rahman itu sama Dengan kurikulumnya Gontor. kayak Gontor. Iya, iya. Nah, Oh, nah terus pakai Helminya gimana? saya nggak ketemu dulu Oh, nggak sama ketemu Pak Kiai dulu. Helmi, nggak. Oh. Saya cuma lihat dari luar Mm-mm. beliau ngajar. Iya. Udah saya nggak nemui, nggak Iya, ngapa-ngapain. Setelah itu saya pulang lagi ke Menteng tuh, ke tempat saya Iya. tinggal. Itu dari Menteng ke Senopati lumayan jalan mungkin. Ya jalan kaki tapi kan Iya. waktu itu masih Oh, muda. iya iya iya. Habis subuh Subuh sehat. tuh, sehat ya. Dulu Ya. belum ada gedung-gedung ya. Ya, Gedung-gedung gedung-gedung ada masih- paling Ratu Plaza kali yang Masih gede. jarang. Oh, jarang ya. Jarang. Ratu Iya, iya. Plaza belum ada. Belum ada ya. Saya juga ngebayangin tuh belum ramai ya. Ada, yang ada Iya, masih iya. pasar pagi. Nah, terus pas pakai balik terus gimana tuh bisa Baru setelah masuk saya ke- balik dari jalan pagi itu, Iya, iya. pulang ke tempat saya tinggal di Satya. tinggal di Iya. di Menteng Dalam tadinya. Ah. Itu saya baru malamnya berpikir tuh. Oh. Yang tadinya saya pengen kerja sambil kuliah, kerja di PT atau di perusahaan. Akhirnya malam-malam saya berpikir panjang lebar, teringat pondok lagi. Oh. Disitulah akhirnya saya putuskan, baiklah kalau gitu saya pengen mengamalkan ilmu saya Ah, ah. sebagaimana dulu pesan Pak Kiai Haji Imam Yarkasi Iya. yang selalu memesankan kepada santri-santrinya harus mengamalkan ilmu, mengajar. Nah, Iya. Iya. kemudian di situ saya putuskan, baiklah, saya nggak usah kerja di PT atau perusahaan, Iya, iya. biar saya ngajar, katakanlah dapat penghasilan sederhana Iya. tapi bermanfaat. Iya. Nah, soal rezeki biarlah Allah yang ngatur bagaimana nanti. Iya, iya. Maka setelah itu besok paginya Iya. saya berangkat lagi ke Darul Rahman Darul Rahman, Senopati, Senopati. ketemu Bapak Kiai Haji Sukron Makmum. Langsung Ya, ketemu langsung. langsung. Oh. Waktu itu saya masih ingat bulan puasa Bulan puasa. menjelang Idul Fitri. Oh. Jadi kalau nggak keliru itu, Mau takbiran, oke. ya makanya puasa itu enggak belum Belum, takbir, belum. masih 1-2 hari puasa. Al-Asrul Awakhir lah. Oh iya, 1-2 puasa. 20 ke atas. Iya, iya, iya. Nah, di situ saya ketemu Pak Kiai, kemudian sama Pak Kiai diajak ketemu almarhum Kiai Haji Antung Ghazali. Iya, iya. Di situ saya ditanya Ah. apa kenal sama Ustadz Haji Fahrudin, Oh. apa kenal sama Subhanallah. waktu itu ada sekarang Kiai Haji itu di Cipineng, Iya, iya. Jamhari Abdul Jalal, Jamhari, ya. Pak Kiai Jamhari Abdul Jalal, dan apa kenal dengan Bapak Kiai Helmi Abdul Mubin waktu Iya. itu. Ah. Saya bilang iya, kalau Pak Kiai Helmi Abdul Mubin saya kenal, itu memang adik kelas saya waktu di Gontor. Gontor. Ya udah, Iya, iya. kemudian dari situ Pak Kiai menerima. Ah. Kalau saya mau mengabdi, Iya. silahkan nanti bulan Syawal datang lagi ke Darul Rahman. Subhanallah. Ini sejarah yang untold story yang saya juga baru dengar nih pakai ini. Iya. Subhanallah. Terus gimana pakai kelanjutannya?
Ya Pas bulan Syawal masuk. sebelum apa? Sebelum saya masuk ke Darul Rahman, Iya. saya pulang kampung dulu. Hmm. Pulang kampung dulu, ketemu orang Ibu, tua, orang tua. kemudian saya ya cerita dan minta doa restu untuk mengabdi di Darul Rahman itu. Bapak ibu saya udah merestui, udah yang penting kamu tetap harus melanjutkan menuntut ilmumu. Iya. Bagaimana caranya kuliah atau apa saja. Maka Syawal saya kembali ke Darul Rahman dan saat itu pas ada perpanjangan kurikulum. Itu awal tahun berapa itu Pak Kiai itu? Ya tahun 78. 78 ya. Jadi Iya. yang tadinya tahun ajaran baru itu Januari, Iya. sama pemerintah yang waktu itu Dikbudnya itu Daud Yusuf, Daud Yusuf. itu diperpanjang menjadi bulan Juli. Bulan Juli. 6 bulan. 6 bulan. Nah, saya ingat betul, jadi pas tahun ajaran perpanjangan itulah saya mulai masuk pondok pesantren Darul Rahman sampai detik ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap dipercaya Pak Kiai ikut membantu pendidikan dan pengajaran di pondok Darul Rahman. Nah, alhamdulillah ini tahadus bin nikmah ya. Saya mulai masuk Darul Rahman yang waktu itu sekretaris pondoknya almarhum Bapak Haji Muhammad Asli. Asli. Ya, cucu Bapak Haji Abdurrahman bin Naidi yang mewakafkan tanah Darul Rahman. Nah, kemudian beliau mengundurkan diri, digantikan oleh Bapak Haji Fahrudin. Setelah digantikan Bapak Haji Fahrudin sebagai sekretaris, saya kebetulan punya keterampilan ngetik bisa, terus sama Pak Haji Fahrudin saya ikut bantu jadi tata usaha di kantor, bantu sekretaris. Waktu itu. Nah, untuk tahun berikutnya Pak Haji Fahrudin, Bapak Kiai Haji Elmi Abdul Mubin almarhum, Pak Haji Fahrudin almarhum, Pak Haji Kiai Haji Elmi, kemudian yang sekarang jadi Kiai di Umul Qura itu, Bapak Kiai Haji Jamali Abdul Jalal yang sekarang jadi Kiai di Cipining, Pondok Darun Najah ya. Itu mereka melanjutkan ke Timur Tengah. Itu waktu itu ada 4 atau 5 guru Darul Rahman bareng-bareng melanjutkan kuliah di Timur Tengah. Ada yang di Madinah, ada yang di Umul Qura. Itu. Maka di situ tadinya sekretaris yang dipegang Pak Kiai Haji Fahrudin diserahkan ke Pak Kiai, terserahkan ke saya. Subhanallah. Jadi sekretaris. Ya itu, jadi saya mengajar di Darul Rahman 1 tahun, tahun berikutnya membantu jadi sekretaris atau tata usaha di Darul Rahman. Kemudian berikutnya kurang lebih ada hampir 15 tahun jadi sekretaris, terus mulai ada regenerasi, sekretaris ganti dan saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Alhamdulillah. Sebelumnya kepala sekolah itu almarhum Bapak Kiai itu Abdul Muhid Fadil. Almarhum. Beliau karena pulang pergi mungkin terlalu lelah lah kalau kan beliau rumahnya di Pamulang. Waktu itu mengundurkan diri. Terus sama Pak Kiai kepala sekolah digantikan saya. Sampai sekarang alhamdulillah masih. Itu secara singkatnya gitu. Ya luar biasa Pak Kiai. Alhamdulillah. Nah, dari yang ada Pak Kiai untuk pendidikan ini kan kalau kita boring istilahnya, bosan menghadapi dunia usaha pendidikan ini, kita kan kuat-kuatan. Nah Pak Kiai kiatnya apa nih sehingga Pak Kiai istiqomah di dalam dunia pendidikan, ikut
membantu membuat generasi bangsa ini menjadi memiliki ilmu agama dan pemikirannya yang luas tuh seperti itu. Kiat-kiatnya apa Pak Kiai? Ya karena yang membuat saya kuat tuh karena memang niat dari awal. Nah, ini dia. Niat dari awal. Iya. Saya punya ilmu sedikit. Iya. Saya bisa mengabdi untuk agama. Iya. Dan khususnya untuk pesantren Darul Rahman ini. Makanya apapun tugas yang dibebankan Pak Kiai kepada saya kerjakan tanpa reserve lah istilahnya. Saya suruh ngetik ya iya, suruh mengatur jadwal mengajar guru ya, suruh mencetak soal-soal ujian ya. Sampai sekarang ujian itu soal kan kita nyetak sendiri. Nah, seperti di ruangan ini ya ruang kerja untuk ngatur administrasi ya mencetak soal dan lain sebagainya. Dan dulu soal ujian tuh masih pakai tulis tangan pakai bahasa Arabnya ya. Yang bahasa Arabnya kan kertasnya juga masih pakai kertas koran gitu ya, stensil. Masih mesin stensil yang kalau kita nyetak itu pasti diputar pakai tangan. Nah itu tintanya belepotan ya. Tintanya belepotan benar-benar. Iya. Kertas koran sekarang udah computerized ya. Kalau sekarang ngetiknya pun dulu kan masih manual. Kalau salah diulang lagi. Di tip X yang merah itu. Iya. Mesin stensil kan dulu begitu. Belepotan hitam semua. Kalau sekarang alhamdulillah udah lebih canggih lah. Kayak fotokopi langsung bisa nyetak banyak. Iya. Nah kemudian dari Senopati hijrah ke Jagakarsa Pak Kiai. Jadi dari Senopati tadi 78 Pak Kiai masuk ya. 78 terus di Senopati, mulai dari Senopati ke Jagakarsa perpindahannya tahun berapa tuh Pak Kiai? Ya dan singkatnya gini aja. Sebelum pindah ke Jagakarsa, waktu di Senopati awal itu santri di Darul Rahman baru sampai kelas 5. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 itu murid santrinya kurang lebih 600 lah ya. Dan waktu itu masih ada santri yang pulang pergi dari rumah. Dari Tanjung Priok ada, dari Setiabudi itu banyak, dari Karet banyak, dari Mampang. Dan belum ada santri putri. Santri putri ada tapi pulang pergi. Ya. Terus pas mulai diberlakukan boarding school menginap semua tahun berapa tuh Pak? Santri putri itu baru sekitar tahun 81, 82 ya. Baru mulai ada santri putri. Itu juga waktu itu pertama kali untuk santri putri itu nyewa rumah. Nyewa rumah di depan Pak Kiai itu ada Pak Muksin. Sama nyewa rumah di Pak Haji Muhyiddin. Yang samping Pak Kiai Masuri. Yang terus setelah itu pernah saya tempati itu. Itu nyewa rumah di situ. Baru setelah itu Pak Kiai minta izin keluarga. Rumah belakang Pak Haji Muhammad, ayah Pak Haji Nur Dedi almarhum, sama rumah belakang Pak Kiai Haji Abdul Qadir. Di atasnya dibuat lokal. Dibuat asrama. Disitulah asrama putri. Berkembang terus di samping Pak Haji Yakub itu. Tadinya Pak Haji Yakub rumahnya kan di yang sekarang yang waktu itu jadi dapur. Belum di pojok. Nah, baru setelah dibangun asrama putri, Pak Haji Yakub pindah itu di pojok itu. Dan sampai lokal sekolah juga kelas masih dicampur pakai ya putra putri waktu itu ya? Ya kelas anak santri masih campur. Putra putri. Ya waktu itu masih putra putri masih campur. Kemudian tahun 83-84 ya. Itu jumlah santri meludak. Jadi istilahnya kalau istilah sekarang mungkin booming ya. Banyak santri-santri yang masuk ke Darul Rahman. Sehingga asrama tidak bisa nampung. Harus sampai kelas 5. Masuk sampai kelas 5. Itu
almarhum Ustaz Dopir. Jadi alumni pertama Kiai Dopir, Kiai almarhum. Dopir. Oh. Kiai Sobari. Kiai Sobari. Kiai Ahmad Ibnu Abidin. Ibnu Abidin. Kiai Haji yang sekarang Bunyamin. Bunyamin. Nah, itu Iya. adalah alumni Yang pertama tuh. Subhanallah. Alumni kedua Kiai Haji Muhammad Tafsir. Tafsir. Ustadz Fauzi Bukhari. Bukhari. Alumni kedua. Almarhum Kiai Haji Ali Nurdin. Iya, iya. Yang dari Kedua Tebet tuh. itu alumni kedua. Kiai Muspik. Alumni kedua, ketiga Tiga. Kiai Kiai Muspik. Muspik ya. Ya ada tuh Tohir, M Tohir itu dari Madura, Iya, yang iya. di Tanjung Priok. Iya, iya. Kiai Haji Muspik itu alumni ketiga. Iya, iya. Ya sejak itu, terus Darul Rahman santri yang belutak penuh. Berkembang, iya. Kita bersama Kiai Anton Ghazali musyawarah Iya. untuk menolak santri. Pak Kiai kan nggak mau Iya. karena mau belajar agama, Iya. tapi tempat nggak ada. Iya. Akhirnya kita akalin asrama penuh nggak apa-apa, ruang kelas yang kita kurangi. Oh. Nah, menguranginya gimana? Yaitu caranya anak kita masukkan Ada pagi siang. pagi siang, A+. Aplus, iya, iya. Seminggu masuk pagi, seminggu masuk siang. Jadi belajarnya non-stop itu. Non-stop. Pagi, siang, malam. Kelas 1-2 yang minggu ini masuk pagi, Iya. minggu depannya masuk siang. Iya, iya. Yang minggu ini masuk siang, minggu depannya ganti pagi. Iya, iya. Biar adil lah gitu. Iya. Baru setelah itu Pak Kiai beli tanah di Luliang Bogor. Mulia. Awal mulanya ada namanya Pak Haji Sukri di Luliang itu mewakafkan tanah, tapi di gunung. Dari pasar Luliang itu masuk ke gunung jauh lah. Jauh lagi. Wakafkan tanah. Tadinya Pak Kiai membangun di sana. Iya. Udah sempat bangun masjid. Tapi di tengah-tengah itu baru aja Bapak Haji Muhammad Sadar, Iya. panggilannya Iya, begitu, iya, iya. itu menjual tanahnya dengan harga murah Iya. yang bisa dijangkau Pak Kiai. Iya. Akhirnya Pak Kiai berubah, beli tanah Pak Haji Muhammad Sadar itu yang sekarang ada di tepi Sungai Luwiliang itu. Iya. Di Sibanteng, Lui Sadeng itu tanahnya luas, harganya bisa dijangkau oleh Pak Kiai. Belilah tanah di situ, di Sibanteng itu. Baru sejak tahun itu Pak Kiai bangun, mulai 84 kalau nggak keliru, bangun pesantren di Luwiliang. Setelah bangunan bisa ditempati, seingat saya tahun 85 santri Senopati dibagi dua. Kerja bakti. Separuh dipindah ke Luliang. Itu Pak Kiai bangunnya wah itu siang malam tuh kalau udah bangun pondok pesantren Luliang itu. Artinya udah nggak berpikir capek, nggak berpikir lelah. Beliau mondar-mandir Jakarta Luliang, bahkan juga santri waktu itu dikerahkan kalau Kerja bakti. Ya kerja bakti Pakai ngecor truk, ya? pakai truk. Iya, betul. iya, iya. Itu santri ikut ngecor itu apa Iya. untuk bangun di Luliang itu. Nah, ingat saya tahun 85. Iya. Itu pindah separuh santri yang kurang lebih jumlahnya sekitar 1.500 Iya. di Jakarta, 1.500 di Luliang, separuh. Bahkan Luliang lebih banyak tuh dulu santrinya. Tempatnya di situ dengan fasilitas yang bisa dibilang sederhana. Sederhana sekali. Iya. Waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang dan Iya. berkembang. Ya semuanya itu bisa berjalan mungkin berkat keikhlasan Pak Kiai, Iya. termasuk guru-guru yang Iya. membantu. Iya. Sehingga dengan biaya yang katakanlah
relatif murah ya. Iya. Karena memang almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Naidi itu mewakafkan tanah untuk dibikin pesantren atau sekolah madrasah Islamiyah ini, membantu orang-orang yang Duafa. untuk apa kurang mampu. Hmm. Jangan sampai mereka yang sudah miskin bodoh. Mm-mm. Itu filsafatnya Pak Kiai. Jadi makanya biaya murah, Iya. tapi Tidak murahan. kualitas harus Iya. Jadi- tidak boleh kalah Iya. dengan yang pondok pesantren yang biaya mahal. Murah tapi tidak murahan. Istilah Pak Kiai, pondok pesantren murah tapi bukan pesantren murahan. Iya. Jadi itu, makanya waktu itu bahkan saya masih ingat waktu awal-awal di Darman ketika saya jadi sekretaris, penerimaan murid baru itu tidak ada uang pangkal. Hmm. Cuma uang pendaftaran aja, kalau sekarang mungkin 100-200 Wah. sekedar untuk pendaftaran, nggak ada uang pangkal awal-awal Iya. dulu. Baru setelah kesini Pak Kiai ya ambillah uang pangkal sedikit. Bahkan sampai sekarang pun anak-anak santri uang pangkal kan cuma Iya. sama seragam apa segala cuma sekitar 4 juta. Iya. Padahal kalau dibandingkan sekolah negeri Sekolah aja, lain, iya. SMP Iya. itu ada itu saudara saya yang katanya uang masuknya aja udah 6 juta tuh, padahal SMP negeri. Iya. Kalau kita ya itu tadi Pak Kiai untuk membantu istilahnya umat Islam yang kurang mampu biar Iya. bisa Belajar terjangkau, mereka bisa belajar agama. Iya. Nah, dari yang Pak Kiai mulai dari Senopati, Kelewiliang, terus sekarang di Jagakarsa, itu kemudian tadi saya juga tanya masalah niat dan keikhlasan sehingga Pak Kiai kuat untuk terus bertahan di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Suka dukanya Pak Kiai dari pengalaman-pengalaman yang sudah gitu atau cerita-cerita lucu gitu Pak Kiai yang Kalau soal suka diceritakan duka pasti ada ya. orang hidup itu tidak lepas dari suka dan duka. Iya. Jadi saya masih ingat betul tuh awal mula di Darrahman itu. Iya. Saya ngajar, katakanlah ya itu tadi waktu itu kita dikasih honor. Saya masih ingat tuh 10.000 Iya. guru itu. Nah, kemudian dari uang 10.000 itu kita guru-guru Iya. iuran Iuran. 6.000 untuk makan 1 bulan. Iya. Jadi guru pertama kali makan masih masak sendiri. Dan itu juga Pak Kiai masih subsidi sama guru, kasih beras. Iya. Jadi uang 6.000 itu dulu untuk beli lauk Beli pauk. lauk aja. Iya. Saya masih ingat tuh. Kemudian guru-guru itu gantian jadi bagian dapur. Iya. Misalnya 1 bulan Ya. bagian dapur siapa, taruhlah waktu itu ada Ustadz Helmi ya. Iya. Pak Kiai Helmi itu jadi bagian dapur 1 bulan. Bulan berikutnya ganti saya. Iya. Dan itu untuk ngatur keuangan itu masak sendiri guru. Setelah itu saya masih ingat itu ya makan sederhana lah, tahu tempe Iya. sehari-hari. Iya. Nanti kalau dihitung untuk uang belanja lauk pauk itu akhir bulan ada kelebihan, barulah beli ayam. Beli ayam. Enggak kayak Iya, sekarang iya. setiap minggu ada Setiap ayam, minggu. enggak. Saya masih ingat itu. Nah, Pak Kiai, mohon maaf, dari dulu Ibunda Pak Kiai suruh hijrah ke Jakarta, cari lagi pendidikan. Terus akhirnya Pak Kiai juga sempat nyambung lagi pendidikannya kan sampai dapat MA gini Pak Kiai. Enggak ya, jadi saya awal mula ikut kuliah di Bali Matraman untuk Asafiyah. Iya. Tapi setelah itu pindah terus dulu Ittihadul Mubalighin yang Iya. dipimpin Pak almarhum Kiai Haji Ahmad Syekhou buka perguruan tinggi, tempatnya di Darrahman. Nah, saya ikut kuliah juga itu. Terus habis itu
pindah, tidak di Darman tapi di Selipi, tempat tinggal Pak Kiai Haji Ahmad Saiku dulu. Terus di situ saya karena mondar-mandir waktu itu masih susah ya kendaraan karena malam tuh kuliahnya. Nah, baru setelah itu saya melanjutkan di Akidah Pak Kiai Hasyim Adnan. Ya karena istilahnya pondok perguruan tinggi Akidah itu saya terus bisa dapat sarjana S1. Lanjutnya saya meneruskan di Uhamka Limo. Saya kalau di depan anak-anak selalu saya nasihatkan kepada santri, berhasil tidaknya itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Mereka yang yakin, sungguh-sungguh tabah dan tekun pasti berhasil. Istilahnya manjada wajada, idza sodaqal azmu wa hasabil. Kalau santri itu betul-betul sungguh-sungguh dan ada kemauan, insya Allah berhasil. Toh nyatanya alumni awal, istilahnya alumni Darul Rahman yang asabiqunal awalun, mereka tanpa ijazah yang disetarakan aja mereka bisa berhasil, bisa kuliah. Ada yang kuliah di Amerika, yang sampai profesor, yang bahkan sekarang bisa jadi pejabat di Kementerian Agama. Ada juga yang di Saudi itu atas pendidikan agama di Saudi. Itu saya ingat betul itu mereka waktu di pondok Darul Rahman, apa yang disuruh guru, suruh menghafal mahfudzat nusus, mereka menghafal. Suruh menghafal mutalaah, mereka hafalkan mutalaah. Diajari hadis Bulughul Maram, ya belajar. Suruh menghafal tafsir, man kharaja fi talabil ilmi, hadis seperti itu mereka menghafal. Yang penting apa yang diperintahkan guru ini hafalkan, ini pelajari, mereka pelajari, mereka hafalkan. Setelah tamat mereka berkembang sendiri. Ada yang kuliah, ada yang mondok lagi, dan akhirnya sampai mereka punya titel doktor, pun ada juga profesor. Malah saya dengar berita baru-baru ini, dulu di pesantren namanya Edi Media. Dapat surat pengangkatannya. Yang menjadi dosen di UIN, udah profesor juga. Pak Hadis bin Ni'mah. Alhamdulillah ya. Waktu sebelum pindah ke Jakarta, waktu itu datang ke Sinopati. Sama anaknya diajak tuh. Saat pengen lihat pondok lagi, kangen sama pondok waktu itu. Alhamdulillah udah jadi dosen, tapi masih teringat sama pondoknya. Dan mereka yang udah jadi kiai, jadi pengasuh di Jabodetabek udah banyak. Di Sumatera juga banyak. Jadi banyak juga pesantren alumninya Pak Kiai ya. Pesantren alumni. Alhamdulillah. Di Banten, Serang banyak. Di Cianjur juga ada. Pesantren alumni itu pondok Al-Ittihad itu. Al-Ittihad. Baik, jadi alhamdulillah luar biasa nih hari ini saya dapat banyak pengalaman, ilmu dan macam-macam dari Pak Kiai ini yang tentunya buat pendengar pemirsa yang ada di channel Bang Zaki Penuh Hikmah juga bisa mengambil pelajaran nih, mudah-mudahan Pak Kiai. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi sugesti kita untuk tetap berjuang. Amin. Dan tidak mudah menyerah. Jadi makanya santri-santri itu jangan sampai ada yang pesimis. Jadi bahkan saya selalu bilang, tidak ada alasan alumni Pondok Pesantren Darul Rahman nganggur di masyarakat. Apapun yang bermanfaat, berguna bisa dikerjakan di tengah-tengah masyarakat. Artinya ibaratnya punya ilmu, bisa baca Quran, bisa tajwid, ajarkan tuh Al-Quran tajwid. Bisa mengajarkan ibadah, arkanul iman, arkanul Islam,
ajarkan itu bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat. Nah, ajarkan itu karena itu memang kebutuhan semua dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak kenal kaya, tidak kenal miskin, tidak kenal dia seorang pejabat atau petani atau rakyat bawah. Semuanya kan harus bisa sholat, bisa baca Quran, bisa wudhu dengan tertib, bisa sholat sesuai syarat rukun. Nah, sehingga ilmu yang diajarkan di Darul Rahman itu pasti bermanfaat dan berguna. Amin. Asal mau mengamalkan. Baik, Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai atas pengalamannya nih. Yang mungkin juga banyak, saya pribadi banyak yang belum dengar kisah-kisahnya nih. Jadi nanti lain waktu mau tambah lagi dengar pengalaman yang lain pula. Insya Allah. Terima kasih Pak Kiai waktunya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.